and action. Action. Ultraman Taro. Ultraman Taro. Snack deh Taro. Branded banget sih. Cemilan favorit kalau lagi senggang. SD. Iya. Enggak dong, Iya. abang mah SMP kali. Wis SD, gini-gini, Berarti gue TK. Cuman casing doang. Oke guys. Hai guys. Ini sesuai nih bang, sama omongan kita tadi yang di preview. Betul. Bahwa kita kan membicarakan mengenai seorang Marc Marquez, Iya. Honda, dan juga, nah ini nggak kalah seru nih bagi gue, yaitu siapa sih yang bakal jadi ya tim satelitnya Yamaha? Yamaha, betul. Karena ya kita tahu Iya. RNF. Iya. Nah, ini Rajlan membelot membelot ke Aprilia. Iya. Padahal ya gimana ya? Ya katanya sih ya sewa motor Yamaha nih Mahal. Betul. Udah gitu kagak ada istilahnya upgrade yang diberikan Untuk si pembalapnya, apalagi dalam hal ini buat Andrea Dovizioso yang notabene dikontrak oleh tim pabrikan Yamaha. ya. Nah, itu nanti kan kita bahas. Betul. Kita akan memulai dari siapa dulu nih? Marc Marquez lah ya. Marquez lah, itu berita yang mengejutkan kalau ya, karena ya sebenarnya masih ada masalah dengan kondisi cederanya sampai dia akhirnya memutuskan untuk naik meja operasi yang keempat kalinya. Gitu tuh. Karena apa ya bang? Ketika dia memutuskan untuk operasi, Betul. dia mengatakan bahwa masih ada yang salah dengan badan gue. Bukan dengan motornya, dia menggarisbawahi motornya enggak, tapi badannya masih tidak bisa istilahnya seleluasa saat dia belum cedera. Itu dia. Berarti kan kondisinya ya masih belum 100% lah. Betul. Gitu kan. Makanya akhirnya ya udah berita yang cukup menghebohkan itu akhirnya muncul dari Alberto Puig dan juga Marc Marquez. Sampai akhirnya membuat sesi konferensi pers sendiri setelah sesi kualifikasi kemarin di Mugello. Itu dia. Nah, menurut Bang Joni nih, ya kalau kita ketahuin, ketika Marc Marquez patah tulang humerus kanan, dan ini juga rencananya kan yang operasi kan tulang humerus kanannya lagi kan? Betul. Itu cukup lama absen kan? Iya. Setahun lebih lah ya. Iya. Absen. Nah, untuk yang di operasi kedua ini, menurut Bang Joni ini kayak gimana nih? Jadi kalau kita melihat kronologisnya adalah kejadian di MotoGP Spanyol 2020, dia high side, jatuh, kemudian patah tulang, langsung dioperasi. Karena itu 19 Juli, 21 Julinya operasi itu, naik, dan hebohnya lagi adalah baru selesai operasi, karena itu back to back antara Jerez dengan Andalusia hanya seminggu. Tanggal 23-nya dia udah datang. Dia langsung melakukan istilahnya cek fisik. Busetnya dari pihak medis MotoGP mengizinkan. Sampai akhirnya kemudian dia mencoba di free practice 3 di hari Sabtu. Ternyata kondisinya tidak memungkinkan karena terjadi memar. Sampai akhirnya diputuskan untuk absen lagi dan santer lagi. Bakal turun di Mugello, di di Brno, Republik Ceko yang jedanya 2 minggu. Ternyata sepekan sebelum balapan dia harus naik meja operasi gara-gara plat titanium yang menahan tulang humerusnya bengkok. Akibat dia sih alasannya buka jendela. Buka jendela seberat apa, kayu jati kali atau gimana? Naiklah operasi sampai kemudian santer dia akan tampil di Styria, Austria. Sampai akhirnya diputuskan enggak, mungkin dia harus istirahat lebih lama. Sekitar beberapa bulan, beberapa waktu itu 2 bulanan, hingga ancer-ancer waktu itu kita hitung kan di Aragon. Udah comeback, ternyata fix akhirnya dia harus istirahat. Dan di 3 Desember 2020 naik lagi. Cuman dengan penanganan dokter berbeda, rumah sakit berbeda. Sebelumnya Dexius Universitario Barcelona, ini pindah ke Ruber International Madrid yang sempat menanganin petenis top waktu itu Rafael Nadal.
Itu hampir Desember itu istirahat sampai 3 bulan karena sempat dia absen di ronde Qatar dan juga Qatar 1, Qatar 2. Dia baru tampil di Portugal. Memang kemudian dia agak sedikit kewalahan juga. Baru berhasil menang itu di sirkuit yang banyak menikung ke kiri, yang tidak begitu Sachsenring, Amerika Serikat, yang tidak membebani tulang humerus kanannya. Nah, cuman alih-alih penyembuhan sesuai harapan, tampil cukup bagus dan itu menang waktu itu di Emilia Romagna. Kejadian lagi cedera, cuman bukan humerus waktu itu. Mata karena jatuh dari saat latihan enduro. Absen lagi 2 seri, kemudian tampil kemarin banyak masalah yang diperparah lagi dengan insiden yang kita ingat adalah yang di Mandalika Indonesia yang akhirnya absen 2 sesi. Dari situ sebenarnya mulai muncul istilahnya kehebohan karena Marc Marquez merasa motornya tidak sesuai harapan, padahal waktu itu kan sepakat dengan absennya Marc Marquez difokuskan kepada pembalap-pembalap lain mulai dari Pol Espargaro, Nakagami, juga adiknya Alex Marquez. Ternyata pada saat dia kembali lagi, Marc Marquez banyak ngasih feedback. Ini sampai akhirnya diputuskan waktu itu arah pengembangan ya balik lagi ke Marquez dimulai ya setiap free practice pertama. Nah, kondisinya tentu tidak ideal karena saat itu Honda sepakat mau menyamakan motornya dengan kekuatan pembalap lainnya. Ini ke Marc Marquez sentris sampai akhirnya Nakagami itu sempat berkoar-koar, ya udah kalau gitu Marquez aja semua. Dan makanya dia bilang Nakagami sempat ngomong bahwa Marquez udah kayak bos. Itu betul. Itu omongannya dari Nakagami. Setuju. Dan karena gara-gara ya pengembangan risetnya mau dibalikin lagi. Nah, ternyata ini kenapa saya sering curiga waktu itu karena setiap manajer timnya itu Alberto Puig diwawancara, dia selalu menekankan bahwa Marquez is not in the 100% condition, is not 100 fit. Lah, berarti ini masih ada masalah. Apanya nih? Nah, baru terkuak ya kemarin, karena kemarin itu sebenarnya sejak hari Jumat itu udah bocor tuh WAG terkait Marc Marquez mau naik operasi. Meskipun itu ditampik oleh Marc Marquez sampai kemudian di konferensi pers kemarin setelah sesi kualifikasi MotoGP Italia, itu ada seorang wartawan yang, loh ini kan pertanyaan gua kemarin yang lu jawab, katanya oh bohong tuh gua nggak naik operasi. Marc Marquez langsung bilang, kemarin maaf saya berbohong karena faktanya bahwa kemarin itu nunggu telepon dulu dari si dokter yang menangani di klinik Mayo ini. Jadi ini yang keempat ini nanti di beda klinik lagi di Amerika Serikat. Nah, prosesnya itu adalah Marc Marquez mengatakan bahwa infeksi yang dia rasakan belum sembuh benar karena ada beberapa bagian yang merasa dia tidak leluasa. Dan itu sebabnya di Mayo Clinic ini nanti operasinya itu integral, bukan hanya di humerusnya juga tapi di bahu. Makanya ada sistemnya itu osteosintesis. Osteosintesis ini kalau kemarin kan waktu yang pertama, yang kedua yang di Ruber itu kan pakai bone graft, artinya mentransplantasi dari tulang pelvis terus dipicu untuk agar tumbuh. Nah, ini prosesnya kurang begitu sebenarnya udah mulai sembuh, cuma Marc Marquez masih kurang leluasa. Akhirnya ntar integral dengan bahunya sampai dengan proses osteosistemik. Jadi ntar digabung dengan kondisi bahunya karena untuk menikung ke kanan ini mau nggak mau kan tulang ini saling menyatu, berhubungan. Itu sebabnya Marc Marquez itu ya ada yang menganalogikan pamit di musim ini sampai terakhir, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau melihat dari proses penyembuhannya bisa dikatakan ya sekitar 5 atau 4 bulan. Nah, kalau 4 bulan, katakanlah kita ambil yang paling cepat 4 bulan, berarti dia naik tuh kan udah mulai naik nih Juni, dia absen di Catalunya berarti Juni, Juli, Agustus, September. Ya Oktober mungkin kalau itu bisa gabung. Ini antara di Jepang, terus yang Sepang, Valencia. Banyak kan seri Asia lah ya. Seri Asia dan bahkan ke Valencia mungkin. Nah, tapi ada juga yang melihat bahwa kondisinya bahwa ini cukup lama nih karena dia sampai ada video yang menampilkan dia pamit ke Akio Takayama, kemudian ke si ahli engineer datanya. Bahkan kan kemarin pas setelah finish, itu kan disambut udah kayak apa ya? Udah kayak orang mau perpisahan. Betul. Kayak ibaratnya Valentino Rossi pensiun lah ya. Itu kan disambut kan. Nah, ini Marquez juga kan kemarin kayak gitu kan. Jadi kalau saya melihat kalau ini ada dua hal kemungkinan, tapi itu tadi kita tidak bisa menampik Marquez bikin kejutan. Siapa tahu
di saat dia naik operasi, kemudian ternyata proses penyembuhannya lebih cepat dari diharapkan, dan Marc Marquez bilang, ya kita lihat nih, saya tetap akan konsultasi dulu dengan dokter yang melakukan operasi, kondisinya seperti apa, ya kalau mungkin bisa, ya kita akan kembali di 2022, tapi overall memang nanti lebih memfokuskan Marc Marquez 100% fit di 2023. Oke, ya karena kalau maksain juga kan ya tadi Bang ya, baru bisa di bulan Oktober. Gitu kan. Oke. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan gue. Kira-kira itu arah pengembangannya untuk RC213 ini gimana nih? Tetap lanjut lagi ke berarti ketiga pembalap nih ya? Saya rasa seperti itu, karena faktanya masih ada 12 ronde, kemudian juga sebenarnya performa motor yang sebelumnya dikembangkan oleh Nakagami dan kawan-kawan ini, Pol Espargaro, Marc Marquez, sebenarnya kan udah ada potensi yang menjanjikan, bagaimana di Qatar cukup bagus. Nah, mungkin akan kembali ke sana, secara ya kemarin itu kan memang Marc Marquez difokuskan, artinya bagaimana si motor ini sesuai dengan Marc Marquez. Nah, dengan Marc Marquez nggak ada, ya saya rasa akan kembali ke 3 pembalap ini. Wah, makin berantakan kalau gue ngeliatnya Bang. Itu yang bikin kecot itu. Iya, betul. Karena ya itu tadi, udah pengembangan dari tiga pembalap. 4 lah sama Stefan Bradl lah ya. Karena kan sebagai test rider kan. Iya. 4. Nah, itu udah berjalan untuk di 2022. Sudah berjalan. Sedangkan ketika Marc Marquez ya memberi input lagi, mengasih masukan lagi, ini harus kayak gini, ini kan berubah lagi. Betul. Ya seperti yang sering kita bicara bahwa Honda tuh mengubah distribusi bobot kan? Bobot, betul. Jadi lebih ke belakang kan? Iya. Nah, ini apa ya? Jadi kecot Bang kalau gue bilang. Tapi saya rasa mungkin dia udah ada platform yang sebelumnya, karena untuk yang platform yang berikut ini, yang Marc Marquez ini sepertinya memang buat dipersiapkan untuk 2023. Wow. Jadi akan kembali jauh lebih, mungkin saya rasa ketiga pembalap ini mungkin akan lebih happy atau lebih sesuai dengan karakternya, karena 3 pembalap ini kan lebih suka dengan grip di belakang ban belakang dibandingkan dengan Marc Marquez yang memang istilahnya fokus di grip ban depan. Oke, jadi gitu ya guys untuk Honda dan Marc Marquez. Nah, ini Bang, soal yang tadi kita bicara. Siapa nih kira-kira tim satelit Aprilia? Aprilia udah ketemu. Iya, Yamaha kan? Betul. Nah, Yamaha nih, siapa yang bakal ngegantiin Yamaha gitu loh? Jadi kalau pamannya santer beredar kabar, Lin Jarvis sudah fix bahwa mungkin kalau pamannya nggak ada tim satelit, satu itu dengan kondisi Suzuki cabut, kemudian RNF pindah haluan ke Aprilia, mungkin dia akan stick dengan 2 motor squad pabrikan only. Waduh. Dan itu pun dipertegas oleh seorang Fabio Quartararo saat diwawancara. Gimana ntar dengan tidak adanya tim satelit tahun depan? Kayaknya nggak masalah deh. Karena si Quartararo menegaskan bahwa selama ini tidak seperti tahun sebelumnya, terutama dia menggarisbawahi bahwa sekarang kan Morbidelli udah di tim pabrikan. Nah, waktu masih ada Morbidelli di sana, kita membuka-bukaan data apa yang dimasukkan oleh Morbidelli, apa yang kita hasilkan. Nah, selama sekarang Morbidelli udah ada di pabrikan, saya rasa udah nggak ada tukar-tukaran data dengan tim satelit. Nah, sepertinya ini yang menjadi pemicunya juga kenapa akhirnya Razlan and Friend Racing Team ini memilih untuk bergabung ke Aprilia. Oke, selain karena ya itu ya tadi karena faktor money. Oh, berarti M dong, faktor M. Iya, faktor money. Kalau U kan uang. Betul, itu yang menjadi problem. Dan sepertinya dari 2 pandangan Quartararo dan juga bos tim Yamaha Lin Jarvis akan stay dengan 2 motor seperti yang dilakukan Suzuki sebelum memutuskan cabut. Oke, tapi apa ya? Gue ngeliatnya, ya kasihan juga nih. Suzuki cabut 2023. Betul. Yamaha nggak punya tim satelit misalnya gitu kan. Berarti kan inline-nya cuma Yamaha doang nih. Makanya ntar ada tambahan di bawahnya. Apa tuh? Tim yang harus dilestarikan. Karena kan inline cuma Yamaha. Iya kan? Iya sih. Semuanya yang lain udah pure gitu kan. Bahkan kayak kemarin nih. Ya itu apa ya, gue ngeliatnya kerasa banget tuh. Ini kayak OMR Ducati ini balapan gitu kan. Betul. Di sesi kualifikasi 1, 2, 3, 4, 5, wah itu udah Ducati semua. Betul. Dari 9 Ducati, berapa tuh? 5 aja udah masuk di 10 besar misalnya gitu kan.
Ya. Ya yang sementara yang lain kan Itu. waduh. Jadi memang ya saya rasa ini memang PR buat kubu Yamaha pabrikan karena kalau kita melihat ya wajar kenapa pembalap-pembalap tim-tim itu ogah menjadi tim satelit Yamaha. Kita ingat bagaimana Tech3 cabut di 2018 karena memang tidak dipastikan mereka akan mendapatkan motor yang speknya sama dengan pabrikan. Itu. Nah, kemudian 2019 ini sih kalau saya lihat bahwa RNF ini istilahnya ya di PHP-in gitu. Ya. Lo jadi tim satelit Yamaha deh ini nih meskipun awalnya kan luar biasa kan. Tetapi kemudian saat bergabung Valentino Rossi dibedain motornya. Rossi pakai yang terbaru, Morbidelli 2019. Tapi kan si Andrea Dovizioso kan pakai yang spek 21. Betul, 22. Tapi tetap tidak ada perkembangan yang diberikan seperti janji dari Yamaha. Makanya waktu itu ikat kontraknya cuma setahun dengan RNF dengan asumsi apakah ada bukti yang diberikan oleh Yamaha karena so far Yamaha sendiri hanya fokus kepada Quartararo dan sempat diungkapkan oleh Dovizioso cuman lihat doang datanya nggak boleh di ini ya kalaupun melihat datanya gue yang mesti mengubah gaya balap dan itu nggak mungkin. Atau gini bang, ini ya gue nggak tahu ya, ini pemikiran gue. Pemikiran gue bahwa cabutnya RNF ini karena faktor dari ya motor Yamaha untuk di tahun ini apa ya bisa dibilang nggak ada sisi kompetitifnya lah gitu kan. Betul. Karena beda sama Aprilia. Aprilia, wah Alex Espargaro dominan nih, gitu kan. Jadi ya mungkin juga harga murah gitu kan. Itu. Akhirnya dia pindah tuh ke RNF kan. Sementara Yamaha Dovizioso aja udah dikasih motor ini masih kesulitan betul, gitu kan. Ah udah deh gue pindah ke Yamaha deh, ke Aprilia deh gitu kan. Karena memang ditegaskan oleh Razan Razali bahwa faktor MotoGP itu ya bukan semata-mata sport, tapi juga bisnis, promosi, dan juga pembibitan. Nah, dari hal ini dia melihat Darren Binder tuh masih pakai motor yang lama, dan itu tidak ada update yang bagus gitu. Meskipun alasannya ya Binder inilah ini adaptasi. Padahal harapannya tuh ya mungkin Binder dikasih juga nih kesempatan untuk bisa merasakan motor Yamaha yang benar-benar kompetitif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Aprilia ini memang lagi butuh nih. Dia mencontek Ducati bahwa punya tim pembibitan yang malah sekarang lebih banyak. Nah, dia untuk mempersiapkan kalau sampai pembalapnya Alex Espargaro dan Viñales mungkin cabut, ini udah ada penerusnya. Dan satu hal lagi, ya Aprilia melihat bahwa dengan melebarkan satelit ini dia akan punya bisnis dia bilang. Karena apa? Ya motornya ntar bisa punya data lebih banyak, dengan informasi lebih banyak, ini akan bisa memformulasikan motor yang jauh lebih kompetitif lagi. Oke. Ya, kalau gue sih ngelihatnya apa ya? Permintaan dari Massimo Riviola kepada Ren itu adalah pembalapnya juga harus pembalap muda nih. Betul. Itu sesuai dengan apa yang dipengenkan Razal Razali. Karena 2 kali ini kan dia dikasih pembalap veteran, aduh boncos ya. Kita ingat di 2021 dengan Valentino Rossi, ya Valentino Rossi belum pernah berhasil mencetak hasil yang terbaik. Sekarang Dovizioso baru 6 poin, artinya ya itu pun di dasar-dasar 15 besar. Ya, kayak kemarin ini di Mugello finishnya di belasan. Padahal sebelumnya optimis bahwa wah gue bisa nih bawa Yamaha ya minimal 10 besar lah gitu kan. Tetap aja akhirnya belasan kan. Nah, ini terakhir nih Bang. Dengan cabutnya RNF, status Dovizioso nih. Ini gimana nih statusnya Dovizioso? Mungkin 2 hal. Dovizioso pensiun tahun depan. Atau Razali mungkin mengontrak dia karena saat ini Dovizioso kontraknya kan bersama Yamaha pabrikan. Karena waktu di saat ditanyakan Razali ntar komposisinya gimana, katanya junior apa yakin junior di ini. Ya tetap kita akan bicarakan, tetap kalau pengennya sih yang lebih ada seniornya dan juga ada juniornya. Nah mungkin kan kita tahu bahwa Dovizioso udah pernah menjajal Aprilia dan bahkan beberapa feedbacknya itu tanda petik memberikan hasil yang apik nih. Dan bahkan Alex Espargaro kan sempat ayo udah kalau Dovizioso masuk diterima dengan tangan terbuka, cuman gara-gara ya itu tadi Maverick Viñales yang putus kontrak dari 2 musim menjadi semusim, ini yang menjadi pertimbangan Aprilia akhirnya mengontrak Viñales. Jadi Dovizioso kemungkinan tahun depan pensiun atau diambil. Kenapa diambil?
Karena kemungkinan tuh sponsor utamanya ini saat ini With You itu kan Italia. Nah itu mungkin kemarin tuh preposisinya itu adalah ya kita akan mensponsori RNF asalkan ada pembalap Italia atau pabrikan Italia. Nah sekarang udah terpenuhi dengan Aprilia sebagai pabrikan dari Italia. Nah mungkin harapannya ada pembalap Italia yang mudah-mudahan Dovizioso nih masuk ke Aprilia meskipun Razdan tidak menampik bahwa sekarang tuh Alex Rins free agent, Jack Miller juga lagi rame, kemudian juga pembalap-pembalap Moto2 lagi banyak. Tetap akan ada perkembangan dan ya sepertinya sih masih terbuka lah. Cuman dua hal yang dipastikan Dovizioso kalau mamanya tidak gabung dengan Aprilia dia pasti pensiun. Oke. Dan yang masih menjadi pertanyaan adalah ya nasibnya Darryn Binder. Iya. Itu yang betul. Ya, baru naik. Kabar-kabarnya balik lagi ke Moto2 katanya. Moto3? Moto3 enggak, ke Moto2. Oh, Moto3 udah kalah bandar dia, badannya udah gedean. Jadi kayak Sam Lois ya? Betul. Dari MotoGP, Aprilia, pindah lagi ke Moto2. Betul. Gitu. Oke Bang. Siap. Guys, jadi itulah sedikit pembahasan tentang Marc Marquez, Honda, dan juga tim Shotgrid Yamaha. Ya, tek. Itu. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autorest ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Sampai jumpa.